Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Warasa. Nama saya Muhammad Fajriansyah. Baiklah, operasi hulu minyak dan gas diklasifikasikan sebagai yang pertama hulu atau upstream. Aktivitas hulu mencakup eksplorasi, akuisisi, pengeboran, pengembangan, dan produksi minyak dan gas. Aktivasi hulu sering disebut sebagai aktivitas eksplorasi dan produksi atau E dan P. Yang kedua, hilir atau downstream. Aktivitas hilir biasanya mencakup pemurnian, pemrosesan, pemasaran, dan distribusi. Seiring perkembangan industri yang semakin kompleks, beberapa aktivitas yang memiliki unsur hulu dan hilir dikategorikan sebagai midstream seperti transportasi dan penyimpanan minyak serta gas. Karakteristik aktivitas hulu E dan P. Tingkat risiko yang tinggi, tingkat regulasi yang tinggi, periode investasi yang panjang sebelum mendapatkan pengembalian modal, tidak ada korelasi langsung antara besarnya pengeluaran dengan nilai cadangan yang dihasilkan, peraturan pajak yang kompleks, dan perjanjian pembagian biaya yang unik. Sejarah industri minyak dan gas. Perkembangan industri minyak dan gas berawal dari 1920, masa penemuan minyak besar-besaran di Amerika Serikat. Pada dekade itu, banyak perusahaan Amerika Serikat juga mulai mengeksplorasi minyak di luar negeri, termasuk di Timur Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan Timur Jauh. Selanjutnya, di tahun 1973 sampai 1974, disertai dengan kenaikan harga minyak mentah, menyebabkan krisis energi di Amerika Serikat. Kelangkaan produk minyak membuat bangsa ini untuk pertama kalinya menyadari berbagai masalah akibat ketergantungan pada minyak asing. Yang terakhir, 1979 sampai 1981, ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing menurun menjadi 27% pada tahun 1985. Namun menurut Departemen Energi Amerika Serikat, ketergantungan Amerika Serikat pada minyak impor meningkat 142% antara tahun 1984 dan 2004. Teori organik asal-usul minyak dan gas. Teori organik menyatakan bahwa minyak dan gas bumi terbentuk dari material organik seperti tanaman dan hewan laut yang telah terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Proses ini melibatkan tekanan dan panas tinggi yang menyebabkan transformasi material organik menjadi hidrokarbon atau minyak dan gas. Jenis-jenis perangkap minyak dan gas. Yang pertama ada fault trap atau akibat patahan geologi. Yang kedua anti-clean traps atau lipatan batuan membentuk kubah. Yang terakhir salt dome atau akibat pergerakan garam bawah tanah. Selanjutnya pembentukan reservoir minyak dan gas. Yang pertama syarat terbentuknya. Sumber minyak atau sisa makhluk hidup. Yang kedua transformasi atau panas dan tekanan. Yang ketiga batuan berpori dan permeabel atau migrasi minyak. Dan yang terakhir batuan kedap atau cap rock menjebak minyak. Karakteristik batu reservoir. Yang pertama porositas, ukuran ruang pori untuk menyimpan minyak bumi. Yang kedua permeabilitas, kemampuan minyak bumi mengalir di antara pori-pori. Porositas tinggi sering diikuti permeabilitas tinggi. Porositas dan permeabilitas. Yang pertama, porositas mengukur ruang kosong dalam batuan tempat minyak tersimpan. Untuk menghasilkan secara komersial, reservoir minyak bumi harus memiliki yang pertama, porositas dan permeabilitas yang memadai dan luas fisik batuan yang cukup untuk mengandung hidrokarbon. Selanjutnya, permeabilitas menunjukkan kemampuan minyak mengalir melalui batuan. Jika permeabilitas rendah, dapat dilakukan yang pertama fracturing atau pemecahan dengan memasukkan pasir dan air atau minyak ke dalam formasi. Yang kedua, acidizing atau pengasaman dengan pemasukan asam klorida ke dalam formasi. Metode eksplorasi minyak dan gas. Yang pertama, metode geologi. Analisis permukaan, foto udara, citra satelit, dan peta topografi. Studi bantuan mengidentifikasi formasi yang berpotensi minyak dan gas. Yang kedua, metode geologi menggunakan studi gravitasi, evaluasi magnetik dan elektromagnetik, dan studi seismik. Menentukan ukuran, bentuk, kedalaman, dan sifat fisik struktur bawah permukaan. Akuisisi hak mineral dan fee interest. Perbedaan hak mineral. Yang pertama, hak permukaan hanya kepemilikan atas tanah. Yang kedua, hak mineral, hak untuk mengeksplorasi dan mengekstrak sumber daya alam. Fee interest, kepemilikan atas permukaan dan mineral.
Jenis-jenis mineral interest. Royalty interest hak atas pendapatan tanpa biaya operasi. Working interest bertanggung jawab atas semua biaya eksplorasi. Overriding royalty interest atau ORI hak yang berasal dari working interest tetapi tidak menanggung biaya operasional. Komponen perjanjian sewa minyak dan gas. Elemen utama dalam perjanjian sewa, yang pertama lease bonus atau pembayaran awal, yang kedua royalty provision atau persentase dari produksi, yang ketiga primary term atau durasi awal sewa. Operasi pengeboran onshore. Yang pertama langkah-langkah pengeboran darat, persiapan lokasi, yang kedua rigging up atau mendirikan rig, yang ketiga spudding atau memulai pengeboran. Teknik pengeboran. Ada 3 metode untuk pengeboran. Yang pertama konvensional atau sumur lurus ke bawah. Yang kedua direksional atau sumur miring ke target. Yang ketiga horizontal memaksimalkan kontak dengan reservoir. Proses penyelesaian atau completion sumur. Evaluasi sumur sebelum produksi. Yang pertama logging analisis batuan bawah tanah. Yang kedua perforasi membuka jalur minyak ke sumur. Evaluasi apakah sumur layak diselesaikan atau completion atau harus ditutup atau plug and abandon. Perbandingan biaya penyelesaian dengan proyeksi arus kas di produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajriansyah. Instalasi fasilitas produksi. Yang pertama ada pemasangan casing dan tubing sebagai jalur produksi. Kemudian ada perforasi untuk membawa aliran minyak atau gas. Kemudian pemasangan Christmas tree atau sistem valve di wellhead dan pembangunan fasilitas pendukung, separator, heater treater, dan tangki. Next. Operasi pengeboran lepas pantai atau offshore. Karakteristiknya yaitu pertama biaya tinggi, kemudian memerlukan teknologi canggih, dan dilakukan di perairan dalam dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Kemudian jenis rignya yaitu yang pertama drilling barge, yang kedua jack up platform, dan yang terakhir adalah semi submersible. Kemudian ada teknologi pengeboran modern. Teknologi yang digunakan saat ini adalah penggunaan teknologi seismic 3D dan 4D untuk pemetaan akurat. Kemudian pengeboran ultra deep water di perairan dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Kemudian pengeboran horizontal sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada metode pemulihan produksi. Yang pertama ada primary recovery, yaitu menggunakan tekanan alami reservoir atau pompa. Yang kedua, secondary recovery, yaitu injeksi air atau water flooding untuk mengembalikan tekanan. Dan yang terakhir, tertiary recovery atau enhanced recovery, yaitu penggunaan bahan kimia, gas atau panas untuk meningkatkan aliran minyak. Selanjutnya, proses produksi dan penjualan. Yang pertama, pemisahan minyak dan gas dan BS dan W atau Basic Sediment and Water di fasilitas gathering. Kemudian pengukuran produksi melalui run ticket dan gas settlement statement. Kemudian penyimpanan, transportasi, dan pemasaran produk minyak dan gas. Selanjutnya regulasi dan perizinan. Yang pertama ada well spacing yaitu jarak antar sumur. Yang kedua perizinan yaitu harus dapat izin sebelum pengeboran. Kemudian kewajiban pelaporan operasional dan pemenuhan standar lingkungan. Pooling atau unitization dan efisiensi operasi. Yang pertama penggabungan beberapa sewa untuk mengelola reservoir secara efektif. Kemudian mandatory pooling dan unitization untuk memaksimalkan pemulihan minyak. Kemudian rekomputasi kepemilikan dan pembagian produksi secara adil. Tantangan dan prospek masa depan. Tantangannya yaitu keterbatasan cadangan minyak, volatilitas harga minyak, isu lingkungan, tantangan eksplorasi di area sensitif seperti laut dalam. Kemudian prospeknya yaitu inovasi teknologi atau horizontal drilling, enhanced recovery, dan peningkatan efisiensi produksi. Implikasi akuntansi yaitu metodologi successful effort, full cost, dan tax accounting sebagai dasar analisis laporan keuangan. Kemudian kesimpulan dari paparan hasil
kerja kelompok kami yaitu industri minyak dan gas memiliki kompleksitas tinggi dalam hal operasional dan akuntansi. Pemahaman mendalam tentang eksplorasi, produksi, dan regulasi keuangan sangat penting untuk kesuksesan bisnis di sektor ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.